Sita Nurmaliza and Sita. Hi, And welcome to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Oke, kita akan bikin segmen ceritanya lagi setelah sekian lama gak bikin video ceritanya. Nah, kali ini aku bersama Ayu Sita Laksmi Tirtana. Ayu Sita Laksmi. Tirtana itu nama suami. Oh iya, Ayu Sita Laksmi. Dia ini adalah sahabat aku dari tahun 2017. Kita ikut pageant yaitu Miss Earth Indonesia dan kita adalah roommate ya. Masih lu? Biasa ya. Ya, dia datang dari Bali ke Jakarta karena dia kangen sama aku katanya. Bohong. Iya. Karena dia berantem sama lakinya. Ngajar, nanti dia nonton, Bay. Oh iya, enggak. Jadi dia liburan 3 hari di sini, terus kita ngobrol banyak. Ya banyak pokoknya hal-hal yang kita obrolin karena udah lama juga nggak ketemu. Ya udah nggak lama Enggak. juga sih. Seminggu lalu ketemu di Bali. Iya, bohong seminggu banget. lalu ketemu di Bali bener-bener. Ntar aku bakalan ke Bali lagi ya. Kita pokoknya harus keep in touch karena aku Sip. nggak punya teman lain selain kamu. Iya, kan aku tahu cuman kamu kan orangnya benar-benar tertutup banget ya, ya. Bukan tertutup Bukan sih. gak ada yang mau temenan. Iya, aku dimusuhin semua orang. Enggak ya teman-teman, bercanda. Nah, kali ini tuh aku pengen bahas satu hal yang spesifik ya, karena Sita ini baru saja kehilangan babynya. Jadi dia ini udah mau nikah dan setelah berapa penantian? Berapa lama? Jadi setahun penantian. Setahun penantian, Iya. lama juga ya? Habis itu Heeh. hamil. Heeh. Akhirnya punya baby twin. Iya, kembar, lucu banget. Rita tahu kok yang satunya lagi si Garen ya. Iya, jadi satu namanya Garen, satu lagi namanya Garvin ya. Ya, Garen Garvin. Nanti aku akan kasih fotonya di sini ya. Oke, ini dia fotonya, lucu banget, kayak apa, anak-anak bule gitu ya, anak-anak Iya. mix blood gitu. Nggak tahu sebenarnya bapaknya siapa. Iya, pasti tuh beda orang deh. Iya. Seharusnya suamimu curiga gitu, Iya, kenapa nggak mirip gitu. Iya, aku juga bingung sebenarnya kenapa nggak mirip gitu ya. Ini udah terus. Jadi aku hamil satu tahun penantian. Setelah itu aku punya bayi twin, dinyatakan hamil twin. Habis itu anak aku satunya 3 minggu sebelum lahiran itu dinyatakan meninggal di dalam kandungan. Oh iya. Ya, jadi hanya bertahan satu, yaitu si Garen ini yang biasa main sama Rita. Nah, si Garen ini, si Garvinnya itu meninggal di kandungan. Jadi bayangin batin aku ketika itu 3 minggu aku harus bertahan untuk si Garen ini lahir gitu loh. Iya. Jadi ya namanya batin seorang ibu ya, mungkin ada ibu-ibu di sini yang udah nonton juga, pasti rasanya hancur banget ketika kita harus bertahan tapi bayi kita ada yang meninggal satu nih, kita tahu di dalam kandungan kita gitu. Jadi aku benar-benar survive dan aku merasa itu adalah titik terendah di dalam hidup aku ketika itu harus kehilangan baby yang aku udah benar-benar harapin, gimana ya? Iya, dinantikan Twin, selama apalagi 9 kan, bulan ya. gitu kan. Apalagi twin dan itu adalah cowok-cowok dua-duanya gitu. Kalau di Bali kan anak cowok itu benar-benar wow, udah punya anak cowok berarti udah ada garis keturunannya Iya, nih iya. kayak gitu. Nah, jadi aku benar-benar hancur banget sih waktu pas tahu hal itu, dan sampai detik ini pun kalau ketika ngeliat anak twin atau ngeliat foto bayi twin, aku masih suka kayak kadang-kadang keinget Garvin, walaupun kadang-kadang diingetin sama suami dia udah tenang, tapi naluri seorang ibu ya, walaupun berapa tahun ketika melihat tumbuh kembangnya si Garen, aku selalu melihat ada wajah Garvin di sana. Karena kamu juga udah lihat Garvin katanya cakep banget juga ya. Iya. Dan mereka nggak identik sebenarnya ya. Nggak identik karena plasentanya kan berbeda. Oh. Nah, kenapa aku bisa bertahan 3 minggu dalam kandungan satunya meninggal itu karena plasentanya beda, jadinya tempat makan mereka tuh berbeda. Jadi yang meninggal tidak akan mempengaruhi kondisi yang hidup seperti itu. Oh gitu, ya. Tapi harus tetap nunggu cukup bulan karena kalau misalnya si Garen aku paksa keluar lahir kan inkubator dan kita gambling juga nggak tahu akan seperti apa nanti kondisinya si Garen. Jadi aku benar-benar bertahan sampai 37 minggu siap operasi. Nah, ketika itu juga hidup mati, langsung tensi aku tinggi ketika itu karena gimana ya, waktu pas mau dikeluarin bayinya satu yang udah meninggal itu kan pasti pikiran kita ya udah mendingan kita deh tukar nyawa ya nggak sih, daripada misalnya bayi kita. Udah tensi aku tinggi, operasi sempat diberhentiin sebentar biar aku bisa normal lagi karena kan itu bahaya banget untuk ibu apalagi operasi ya kayak gitu. Makanya orang bilang ya ibu itu ya antara hidup dan mati ya, karena Iya, benar. sesusah itu. Aku belum pernah ngalamin, jadi Takut ya? takut. Dan tapi ini ya maksudnya kepengen, pasti setiap Iya, wanita setiap pengen perempuan pasti punya akan melewati bayi fase itu, gitu ya. Nah, teori
kenapa Galvin bisa pergi itu? Kalau menurut dokter memang seperti apa tuh? Kalau misalnya menurut dokter sendiri itu awalnya kan kita belum tahu ya kondisi si bayi. Nah aku emang di 7 bulan kehamilan itu, kalau di Bali kan ada acaranya namanya Magendong-Gendong ya Taya. Nah Magendong-Gendong itu kayak misalnya syukuran lah. Di Jawa mungkin ada juga ya kayak mandiin, kayak misalnya syukuran. Nah kalau aku juga sama aja sebenarnya sama tradisinya Hindu di Bali gitu sendiri. Nah setelah itu aku mulai tuh ngalamin fase-fase dimana aduh susah banget tidur hadap ke kiri, ada bayi ke kanan, ada bayi. Kalau lurus sendiri kan nggak boleh juga. Oh gitu ya? Iya kayaknya kalau lurus itu disarankan, makanya sama dokter itu kalau nggak mereng kiri mereng kanan. Tapi masalahnya kepala bayi aku di sebelah sini ada bayi, di sini ada bayi. Oh susah juga. Oh iya. Jadi menarik kan, juga nih. Iya, jadi kayak bingung gitu mau duduk mau tidur kayak gimana. Jadi aku benar-benar lack of sleep banget deh ketika waktu pas hamil itu. Nah jadinya pagi rasa malam rasa pagi aku. Nah jadi malam itu nggak bisa tidur sama sekali karena mereka aktivitasnya malam. Nah ketika itu aku sempat tuh 1 minggu sebelum aku ke dokter. 1 minggu sebelum ke dokter. 1 minggu sebelum ke dokter. Jadi itu tanggal 20 Agustus aku ke dokter. Aku sudah feeling jelek banget. Nah karena seminggu sebelumnya aku sempat mimpi aku lagi tidur, ceritanya aku lagi tidur terus tiba-tiba ini kayak jendela kamarku, terus ada yang kayak datang, kayak di Bali mungkin kita sebutnya leak gitu ya, apa kayak gimana? Iya, kita juga pasti orang-orang tahu lah leak. Ya, kayak leak apa kayak gimana gitu. Aku juga kurang tahu ya, sorry kalau misalnya salah, tapi itu kayak aku ngelihat bener-bener kayak nyata gitu mimpi aku. Jadi di perut aku tuh kayak gini, terus kayak ditarik gitu. Ditarik sama leaknya? Iya, mimpinya. Di dalam mimpi itu. Terus aku tiba-tiba kayak bangun, tapi ternyata itu masih tidur. Ngerti nggak? Kayak bangun. Nah terus aku nyari ceritain suami aku, terus suami aku megang bayi 1. Terus aku bilang sama suami aku, mana bayinya lagi 1? Nggak ada, cuma 1 aja bayinya. Nah itu benar-benar aku sampai, mana bayi aku? Itu real, benar-benar aku ngerasa itu real banget. Sampai aku akhirnya nyampein itu ke suamiku. Terus kita akhirnya melukat. Nah melukat di Bali itu kayak pembersihan lagi. Jadi aku kayak mandi ya, mungkin mandi kembang gitu ya melukat. Jadi aku kayak melukat sorenya. Untuk anggap itu mimpi buruk, terus aku potong sedikit rambutku, habis aku keramas aku potong, lalu sembayang. Nah itu kayak kita ibaratnya buang sial. Iya, buang sial gitu. Iya, aku benar-benar takut banget ketika itu sama kandungan aku, karena aku benar-benar real dan aku benar-benar mimpinya benar-benar kerasa real banget gitu loh. Iya. Namanya kita parno ya Taya, maksudnya lagi sebulannya bayi aku udah mau lahir nih, takut banget. Karena kenapa? Karena itu kan anak pertama, terus laki juga. Nah di Bali itu riskan banget. Mungkin kalian bisa deh tanyain teman kalian di Bali kalau misalnya hamil cowok anak pertama itu pasti kayak jadi incaran gitu. Karena kalau di sana itu bisa menaikkan itu bisa menaikkan kayak ilmu kali ya. Nah pokoknya tapi kurang tahu juga sih karena kita bukan Lea ya Taya, jadi nggak tahu perilmuan. Tapi tunggu dulu. Aku Lea itu kalau aku ya sebagai orang awam itu orang yang tinggal di Jakarta gitu kan, tahu Lea itu adalah hantu. Iya. Tapi sebenarnya Lea itu adalah jelmaan ya dari manusia gitu. Iya, sebenarnya aku juga kurang paham nih ya. Lea itu sepertinya adalah jelmaan mungkin dari manusia, tapi dia akan mengupgradekan dirinya dia kalau dia bisa kayak makan keturunan yang kayak let's say aku pernah dengar nih cerita, ini bukan pengalamanku ya, tapi kayak cerita dari teman aku gitu ya, saudaranya dia tuh katanya Lea katanya. Nah terus dia bilang katanya suaminya dimakan, anaknya dimakan, cucunya dimakan. Nah itu semakin tinggi. Jadi kalau dia semakin tinggi, kalau dia makan garis keturunannya dia, jadi dia akan semakin tinggi ilmunya gitu. Ilmunya apa? Kayak kekebalan ya. Kita kan nggak tahu ya. Kadang-kadang kekebalan, ada juga mungkin yang menggunakan kayak untuk kaya gitu jadi enggak sih kayaknya. Kalau kaya enggak sih. Kalau Lea tuh kayaknya nggak untuk jadi kaya, tapi untuk kayak jadi kebal gitu. Buat apa zaman sekarang jadi kebal ya? Maksudnya kalau misalnya untuk dia supaya dapat harta mungkin masih make sense gitu, tapi atau kalau untuk kebal mungkin iya nggak tahu juga ya, namanya perspektif orang, kita kan nggak tahu ya Taya. Mungkin aku juga kadang-kadang mikir kayak kenapa ya kok orang-orang pakai ilmu, apalagi kalau ke Bali pasti kayak hawa sosial Lea kayak gitu kan. Nah aku pun sebenarnya nggak ngerti wujudnya dia seperti apa Lea itu, dan seperti apa sih kalau ditanya sama teman-teman Lea tuh kayak gimana sih nggak ngerti juga Lea kayak gimana. Tapi kalau di dalam mimpi kamu gimana? Itu kayak perempuan, wujud manusia. Iya. Tapi kayak nggak kelihatan, rambutnya panjang. Itu kayak megang gini, megang perut dan kukunya gitu ya? Panjang. Kayak aku gitu. Iya kayak kamu kan, kamu hantu sebenarnya jelmaan ya. Maksudnya kukunya panjang. Kalau pernah ngelihat barong-barong gitu, tahu. Nah kukunya panjang, nah sejenis itu.
Oh, Itu oke. yang ada di mimpi aku. Tapi ketika aku melukat kan aku berpikir kalau kita udah melukat ya udah nggak ada lagi nih gitu kan. Berpikir ya kita nggak tahu ya, mungkin takdir, kembali lagi mungkin takdir Tuhan ketika itu hanya menitipkan Garvin ke aku cuma sebatas aku bisa merasakan kehadiran lewat perut aja gitu. Aku pribadi sih sampai detik ini aku nggak berani melihat wajahnya Garvin, tapi aku tahu dari ibuku sama dari suami. Oh masa, jadi kamu belum melihat Aku wajah nggak berani. Oh. Jadi itu suami aku kayak private, dia simpan fotonya gitu. Jadi suami sama ibu aku yang ngasih tahu aku. Jadi yang ngasih tahu aku Garvin itu ganteng juga. Jadi udah lengkap, lahirnya lengkap seperti bayi pada normal ya. Bener-bener udah lengkap. Nah itu kayak ya terpukul banget sih ketika itu. Kayak misalnya pas suami aku bilang harusnya lagi dikit beb, lagi dikit kayak gitu suami aku bilang. Dan kita bener-bener terpuruk banget, dimana aku sempat kayak ngalamin dimana ya tak, aku sudah nyiapin hospital bag, aku udah nyiapin baju 2 kembar twin. Itu sih yang benar-benar buat aku. Nah sampai yang tadi kamu bilang dokter gimana, kalau dokter sendiri waktu itu nggak tahu ya penyebabnya, karena dia bilang coba nanti kita cek ketika dikeluarkan apakah ada pengaruh terhadap bayinya, makanannya misalnya dan lain sebagainya. Nah dokter pun waktu itu nggak bisa memberikan keterangan apa-apa ya, malah dibilangnya vanished twin. Dan aku juga jadi semenjak kejadian itu Vanished twin ya? Iya, aku aware kayak aku apa sih vanished twin dan lain sebagainya, kayak aku cari. Tapi masa sih kalau vanished twin itu atau enggak, biasanya bayi-bayi kembar yang meninggal di usia kandungan itu biasanya dia 1 plasenta, sementara aku ini 2 plasenta. Harusnya kan dapur mereka makanannya beda-beda, apalagi posisinya Garvin itu di sini, si Garen di sini. Secara logika seharusnya yang bisa dapat makan lebih banyak kan si Garvin. Oh, ya kan? Iya. Nah, malah si Garvin yang bermasalah. Nah, aku juga nggak tahu, waktu itu sempat dibilang air ketubannya sedikit, aku minum air disuruh banyak, udah dicek lagi ternyata udah normal. Nah, kita nggak tahu ya, mungkin emang udah takdir Tuhan juga, dan mungkin mimpi itu adalah pertanda juga sih. Pertanda ya. Tapi setelah kamu mimpi ketemu Lea itu megang perut kamu periksain ke dokter nggak? Periksain nggak? Tapi masih ada si Garvinnya? Dia masih ada, tapi waktu itu kandunganku langsung bermasalah. Oh oke. Bermasalahnya apa tuh? Bermasalahnya ketika itu adalah kesehatanku, protein urin, ya protein urin positif 3 aku. Nah protein urin positif 3 itu bisa preeklamsia aku. Jadi preeklamsia itu tiba-tiba ibu hamil bisa kejang-kejang. Oh oke. Jadi waktu itu aku udah takut, aku udah sempat ke rumah orang tua aku aku sempat minta maaf gitu sama orang tua aku udah bilang titip anak-anakku kalau aku nggak ada, karena yang aku berpikir adalah kan aku yang nggak ada. Iya, jadi udah bener-bener aduh hidup mati banget deh aku waktu ngandung si Garen Garvin ini. Dan akhirnya ya apa boleh dibuat, si Garvinnya yang harus pergi gitu. Jadi benar-benar ya unpredictable sih, karena selama periksa kehamilan pun normal-normal aja. Dan ketika aku mau penentuan tanggal SC operasi dan konsul terakhir, dokter sampai benar-benar make sure. Jadi dokter yang aku pakai itu adalah dokter Ilyas, namanya dokter Ilyas itu dokter yang paling top di Bali ya, nomor 1 dokter, karena beliaulah yang melahirkanku Oh dia lahirin membantu kamu lah? Ya ibu aku melahirkan aku, terus akhirnya membantu aku ngelahirin bayi aku. Jadi udah legendaris lah dokternya. Nah itu juga di rumah sakit yang oke juga, aku di Prima Medica. Nah itu benar-benar udah fasilitas yang bagus aku berikan untuk kehamilan pertamaku gitu loh tak. Nah aku benar-benar jaga vitamin juga, suami aku supply vitamin yang benar-benar yang terbaik juga. Nah, tapi sebisa mungkin kita menjaga, ternyata ada orang lain yang bisa melakukannya, mungkin tanda kutip ya ataupun emang sudah takdir Tuhan, kita nggak tahu ya. Tapi ibaratnya aku percaya di setiap mimpi itu pasti ada pertanda. Oke. Nah setelah kamu lahiran gitu kan, dokter bilang Garvin udah nggak ada. Kata dokter sendiri waktu itu apa tuh? Dia nggak tahu. Dia sendiri nggak ngerti. Iya, dia bilang dua-duanya seharusnya sehat gitu ya. Karena ini pertama kali katanya di rumah sakit itu meninggal. Si dokter Ilyas ini pun aku adalah pasien pertamanya mungkin yang anaknya meninggal di detik terakhir. Oh ya di detik mau lahiran kan, ya, ini kayak 3 minggu sebelum dia lahiran itu kayak meninggal gitu. Apalagi itu 2 plasenta yang berbeda gitu, 2 plasenta. Jadi akhirnya dia astungkare, maksudnya aku masih bisa
menyelamatkan Geren lah. Iya. Daripada tidak sama sekali, setidaknya aku bisa menyelamatkan Geren, dan itu benar-benar meaningful banget untuk aku. Jadi aku benar-benar seprotek itu sama anakku. Iya. Saking aku trauma tak? Pastilah ya. Terus kata dokter sendiri kan dia bingung tuh, kenapa kok bisa begini ya gitu ya kan, pasti dia bingung gitu ya. Dia sendiri bilang apa ke kamu? Dia sendiri dokternya bilang coba ditanya deh dengan cara Bali. Dengan cara Bali. Iya. Makanya kamu keinget mimpi kamu itu. Iya, karena dokternya bilang ini seharusnya baik-baik aja lahirnya, coba dicari deh dengan cara Bali. Akhirnya ya kalau dicari Bali kita cari pasti dihubungkan lagi, ada nggak pertanda kayak gini. Iya. Ya Hal-hal yang mistis lah. Iya, langsung gitu. ke mistis. Wah, ini mungkin ada yang nggak suka nih karena cucu pertama laki-laki. Terus karena anak suami Dapatnya aku kembar lagi, ya, kan? dapatnya kembar suami aku kan. Cowok satu-satunya tuh di keluarganya, terus habis itu dapatnya anak kembar, twin cowok-cowok pula. Kalau di Bali tuh susah banget dapetin anak cowok soalnya. Oh gitu ya? Ya rata-rata susah sih, dan anak cowok itu benar-benar Kebanggaan banget. kebanggaan sih, karena itu kayak garis keturunan keluarga yang Iya benar. Tapi kalau menurut kamu sendiri, emang Lea itu adalah orang ya yang syirik berarti dengan kelahiran dengan bayi kamu gitu ya? Iya mungkin ya, itu adalah Lea gitu ya yang di mimpi aku yang emang benar-benar real. Juga gimana ya, kita nggak bisa, aku nggak mau suuzon gitu, takutnya nanti orangnya nonton video ini aku ujung-ujungnya dicari, atau kamu dicari. Amit ya Allah, jangan Mau sampai. nggak? Janganlah. Jadi nggak, emang sampai ke Bali, ke Jakarta Lea ini. Iya, amit, mohon maaf, kita bercanda doang. Tapi nggak tahu juga ya namanya. Kalau ilmunya tinggi kan kemanapun bisa. Nah, jadi kurang tahu juga sih aku misalnya kayak gimana. Cuman aku meyakini karena aku yang bawa kehamilan aku yang tahu waktu itu dan aku ngerasa benar-benar aku sudah menjaga benar-benar sebisa mungkin, dan itu kayaknya nggak mungkin banget deh untuk bayi aku meninggal. Dan aku sampai bilang sama suamiku kayak there is something wrong with this, kayak gitu. Ini nggak bisa dijelaskan pakai logika. Jadi kayak aku ngomong segini pun mungkin banyak yang nggak percaya, bener nggak sih? Tapi aku yang mengalaminya, dan aku benar-benar mimpi itu benar-benar terasa real. Sampai aku benar-benar sampai sekarang itu gimana memproteksi Geren itu parah, benar-benar separah itu karena setakut itu aku. Iya, pastilah. Karena kalau misalnya bayi di bawah 42 hari dulu itu masih bisa kecium sama bau-bau Lea itu Oh gitu. Iya. Tapi berarti Lea ini incarannya bayi ya? Atau bisa orang dewasa? Bisa orang dewasa juga. Kadang-kadang gitu. kalau di Bali nih orangnya itu kayak udah sakit-sakitan tapi nggak sembuh-sembuh, itu kayak sari-sari dirinya itu kayak dimakan katanya sama si Lea. Oh oke. Gitu, kita nggak tahu sebenarnya nih misalnya gue Lea atau nggak lu Lea, kita nggak tahu nih yang mana siapa sih sebenarnya Lea itu, kita nggak tahu gitu. Kadang-kadang di dalam diri kita tuh kita nggak tahu apakah yang biasa kita ajak itu adalah keturunan Lea apa enggak gitu. Kita nggak tahu. Kadang-kadang orang pintar bilang, ini kamu ada kayak gini ya, ini kayaknya kamu ada kayak gini, ada saudaramu yang bisa kayak gini. Nah dia akan ngomong kayak gitu. Nah back to kita sendiri percaya atau tidak. Nah kalau aku, karena aku tinggal dan besar di Bali, aku percaya dengan adanya Lea itu. Tapi wujud Lea itu seperti apa sih? Kalau dari aku ya, sebagai orang awam, kamu gimana? Kita itu kalau dibilang Lea nih, kita tuh ngebayangin itu Lea itu kayak kuyang ya. Kunyang ya? Gitu lah sih wujudnya. Iya sih, sebenarnya aku juga pernah sih ngebayangin, karena di film-film Lea itu juga seperti itu kan. Nah mungkin seperti itu, tapi yang aku nggak tahu sih pastinya si Lea itu seperti apa, karena amit-amit juga ya belum sampai ngeliat juga. Nah, kenapa kemarin aku bilang itu mimpinya kayak Lea itu karena kukunya panjang aja sih, iseng aja sih maksudnya ngomong mungkin itu Lea, tapi kan enggak kayak ada feeling juga lah ini kayak juga ini gitu. Kayaknya mungkin dia nge-Lea. Nah apa kayak gimana nggak tahu juga gitu. Maksudnya aku juga nggak bisa mastiin gitu apa itu cuma dongeng tidur juga nggak tahu juga gitu ya. Tapi kalaupun dongeng tidur hebat banget, berarti dongeng tidurku sampai ke bukti gitu ya. Nah kalau Lea sendiri kan aku nggak tahu apakah dia berbentuk kunyang apa tidak gitu ya. Cuman rata-rata di Bali memang mempercaya emang seperti itu, kayak kepala terbang. Kayak kuyang lah ya. Iya, terus kepala biasanya kalau misalnya pas nyepi itu orang-orang keluar gitu ya ngelihat deh tuh kadang-kadang ada api terbang, nah itu dibilang orangnya lagi mulia gitu. Oh gitu. Jadi kamu harus coba deh nyepi di Bali, katanya seperti itu. Cuman kayak aku juga takut juga sih kayak gitu, karena kalau nyepi biasanya aku cuma ngeliat bintang. Ini orang-orang di kampung itu biasanya kata-katanya ngeliat kayak api terbang, itu kayaknya katanya Leanya lagi kayak adu kekuatan gitu. Ya ampun, aduh.
Jadi takut deh, nggak mau deh. Makanya hati-hati kalau di Bali itu emang kita harus jaga ucapan juga, nggak boleh macam-macam. Apalagi kalau misalnya kita sembahyang itu kan ada sembahyang itu namanya ada kayak canang gitu ya. Kalau orang mungkin bilangnya sesajen tapi kita sih canang gitu ya. Nah kalau nginjak itu dibilang bahaya dan lain sebagainya. Sebenarnya yang bunga-bunga itu. Iya, ya gue sering keinjek, nggak sengaja sih. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, kalau sengaja kita gini-gini enggak ya siap-siap aja lu kayak gitu. Soalnya kan itu selalu ada di depan-depan toko. Ya itu gitu pasti kan. itu pasti itu wajib di Bali, memang wajib seperti itu. Jadi tradisinya di Bali mungkin masih kental sama seperti di Jawa ya. Kayak di Jogja lah maksud aku. Oke. Terus pesan kamu sendiri nih untuk ibu-ibu hamil di luar sana yang mungkin lagi nonton video ini, bener. Apalagi yang lagi carry twin baby juga. Iya benar. Aku sih benar-benar mikir ya kalau misalnya kalian lagi kayak hamil twin baby atau kayak gimana, aku pribadi udah nutupin kehamilan aku itu dari semua orang. Coba kamu bayangin, aku pernah nggak sih ngepost aku lagi hamil? Nggak pernah, jarang banget. Biasanya aku cuma ngepost foto selfie aja. Dan kadang-kadang banyak banget teman-teman aku yang sampai kaget, Sita pas aku melahirkan lo Sita hamil, Sita hamil twin. Nah, sebisa mungkin kalau anak pertama itu ditutupi saja kehamilannya. Kalau yang memiliki misalnya background dari keluarga besar yang kita tahu mungkin ada yang nggak suka sama keluarga kita atau gimana, namanya sirik-sirikan kan bisa aja ya. Kalau di Bali mungkin ada ilmunya leak, tapi kalau di Jawa sendiri ataupun di Riau tempatnya Rita sendiri kan pasti ada ilmunya macam-macam. Nah, mendingan kita menutupi kehamilan tersebut. Kalaupun tercium, kita banyak-banyak aja berdoa, balik lagi sih sama kuasa Tuhan, karena Tuhan yang menentukan. Pokoknya yang kita bisa lakukan adalah minum obat, jaga nutrisi dan lain sebagainya, obat penguat kandungan dan lain sebagainya. Ya udah, lakukan itu apa yang baik menurut kalian, kayak gitu sih dari aku. Dan selalu ingat kalau misalnya Rita ingat sholat, aku ingat sembahyang, pokoknya kita balik lagi ke Tuhan gitu, karena tinggi-tingginya ilmu, Tuhanlah yang akan memusnahkan ilmu itu nantinya. Pasti itu. Dan aku percaya di Bali dengan adanya karma pala. Jadi apa yang aku dapatkan, mungkin aku sedang membayar perbuatanku sebelumnya ataupun aku sedang menghapus dosa-dosa sebelumnya. Karena kan aku percaya semuanya akan ada sebab akibatnya sih, kayak gitu. Kalau misalnya memang ada kemarin anak aku dijahati seperti itu, ya berarti yang menjahati anak aku mereka memiliki garis-garis keturunan, bisa saja anaknya, cucunya ataupun cicitnya nanti yang akan merasakan seperti yang aku rasakan. Percaya deh hal itu. Oke, menarik juga nih. Terus kamu sendiri kalau sekarang kan Garen udah berapa bulan? Garen udah 5. Udah 5 bulan. Udah ikhlas dong ya pasti? Belum ikhlas. Belum ya? Belum. Susah ya pasti ya? Kalau ikhlas apa tidak, mungkin agak susah sih, setengah-setengah ya Ta. Karena kadang-kadang kalau keinget itu, kadang-kadang aku nangis sendiri di kamar, nangis sendiri, terus tiba-tiba kayak stres kayak gitu. Dan aku sampai minum obat penenang gitu dari SPKJ sendiri, karena kan aku ada, ya namanya ada pasti mental lah yang diserangkan kayak gitu. Masih sampai sekarang sih masih agak sulit ikhlas, padahal sebenarnya harusnya nggak boleh ya. Iya, harusnya kan nggak boleh, karena kan Garvin sendiri mungkin ya namanya masih bayi, tidak berdosa, inosen banget, pasti dia sudah ada di surga gitu. Aku percaya sih nanti pasti dia akan kembali ketika kita tanya juga kan, waktu jadi orang Hindu gitu kalau habis meninggal gitu biasanya 3 hari ataupun 2 hari setelah dia meninggal itu biasanya ditanya ada kurang, kayak dipanggil ibaratnya arwahnya gitu. Kayak ditanya ada kurang nggak, misalnya ngabennya nanti mau pakai baju apa, semuanya pakai putih, ada diminta nggak sebelum ngaben. Nah itu biasanya metaken kayak gitu, metaken namanya di Bali kayak gitu tuh ada. Nah waktu pas Garvin itu dia cuman bilang dia cuman nemenin saudaranya si Garen untuk turun ke dunia ini. Nanti dia akan reinkarnasi lagi jadi anakku setelahnya gitu. Dia sih bilangnya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya orang meninggal di Bali itu pasti dia ditanya ada kurang apa, mau apa untuk acaranya kayak gitu. Dan dia cuma minta waktu itu selendang, dia ada selendang warna merah dan itu disuruh pakein si Garen kalau Garen itu gimana. Jadi aku selalu naruh selendang itu di bawah bantalnya Garen. Itu ceritanya kayak Garvin gitu. Nah Garen ini juga dia kadang-kadang kalau setiap aku ngomongin Garvin dia tiba-tiba nangis. Oh gitu. Dia keras banget, nggak tahu ya, mungkin twin ya. Setiap aku ngomongin Garvin dia akan tiba-tiba nangis dan dia akan benar-benar kayak kadang-kadang ketawa ngelihat ke arah kiri itu kayak ketawa kayak ada yang ngajak bercanda. Nah kayak gitu, dan ngajak main gitu ya. Ngajak main, dan selalu kalau misalnya aku tanya juga ke orang-orang pintar di Bali, selalu dibilang gini, nggak apa-apa, Gerannya lagi bercanda sama adiknya katanya. Jadi katanya si Garvinnya ngajak bercanda gitu. Nggak tahu Garvin beneran apa gimana gitu ya. Tapi
orang percaya hal itu gitu loh. Apalagi dia masih bayi gitu, masih suci. Berarti Garen nih lahir duluan ya? Garen lahir duluan, Oh, karena Garen kan dia di duluan bawah. atau Gavin? Oh iya benar-benar. Posisi di bawah, yang meninggal kan di sini. Mm-hmm. Jadi kan yang dikeluarkan adalah yang hidup dulu. Oh iya, oke. Nah nggak terasa ternyata udah panjang juga cerita-cerita kita ya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita Kasita ya. Menarik banget kisah kelahirannya, ternyata ada sangkut pautnya dengan hal-hal mistis gitu. Tapi ya nggak tahu juga sih, itu balik ke diri kalian masing-masing juga untuk percaya atau tidak gitu. Tapi kalau aku sendiri percaya sih dengan dunia mistis, karena aku juga pernah ngalamin ya, walaupun tidak se-ekstrim kamu, karena kan kamu sampai kehilangan sesuatu gitu kan. Aku alhamdulillahnya nggak seperti itu. Amit-amit ya Allah, jangan sampai. Dan semoga Sita bisa ikhlas ya, bisa ikhlas, bisa move on, bisa bahagia tentunya sama keluarga kecil, sama suami ya. Semoga baik-baik, sakinah mawaddah warahmah kalau kata kita gitu ya, amin. Sama Garen juga, aku kangen sama Garen. Pokoknya Garen harus panggil aku mama. Kenapa? Ya karena aku mamanya, aku mama hampir. Kurang ajar. Ya pokoknya seperti itu ya teman-teman. Gimana menurut kalian cerita Kasita? Coba komen di bawah, siapa tahu juga ada orang Bali ya, orang Hindu yang nonton juga bisa kasih pendapat kalian. Dan juga siapa? Siapa tahu ada yang kenal dia juga selebgram hits di Bali gitu ya kan. Nah untuk teman-teman semua, komennya usahakan yang sopan. Kalau misalnya kasih pendapat juga dengan bahasa yang baik ya, hargai perbedaan gitu. Sekian untuk video kali ini, terima kasih udah nonton. Jangan lupa follow aku di Instagram @rita_darumaliza. Dan kamu Instagramnya apa, mau disebutin nggak? Oke, Ayusita Tirtana. Iya itu ya, dia mau pansos gitu. Iya, biasa banyak. Makasih teman-teman, I love you, bye. Anjing, setan kau. Udah bagus, aku mau cerita. Makasih. Ini dimasukin Buka thumbnail, ya. thumbnail. Itu dimasukin ya.